Ini Pak Bahlil nggak lulus S1, ya, alhamdulillah bisa lulus S3 pada hari ini dari UI. Penelitiannya, maka Dr. Bahlil dapat menyelesaikan studi S3-nya tepat pada waktunya, yaitu 4 semester. Jadi Pak Dr. Bahlil ini lulus dalam waktu 4 semester, ya, sesuai dengan peraturan rektor UI. Ya, jadi minimal masa studi itu adalah 4. Saya nggak tahu itu urusan internal kampus ya. Tetapi tadi ada tapi saya kuliah itu aturan itu mengatakan bahwa minimal S2 S3 itu dalam, karena saya kan biomedical itu minimal 4 semester dan saya sudah 4 semester. Saya sudah 4 semester dan saya kuliah, datang, konsultasi, seminar semua ya. Disinyalir sejumlah pejabat menempuh jalan pintas untuk mendapat gelar profesor dalam waktu cepat. Mereka diduga loncat jabatan dengan mengakali aturan penerbitan artikel di jurnal ilmiah dan kong kali kong dengan tim asesor. Ada pejabat di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemdikbudristek yang ditengarai terlibat dengan mengobral gelar guru besar atau profesor. Mendikbudristek Nadiem Makarim belum bersikap tegas. Jadi bisa disimpulkan bahwa ada gerombolan bandit di Kementerian Pendidikan. Loh iya, kita harus menyebut apa lagi untuk orang-orang yang semacam ini kan. Mereka ini berjejaring, mereka kemudian diduga kemudian bermain dan menerima suap untuk meloloskan seseorang menjadi guru besar. Betul kesimpulannya seperti itu. Betul. Media Tempo menyebut ada beberapa nama seperti Bambang Susatyo, Sufmi Dasko, dan anak Wapres Ma'ruf Amin diduga merupakan penerima gelar guru besar atau profesor dari jalan pintas ini. Akademi Ilmuwan Muda Indonesia atau ALMI turut merespon maraknya kejanggalan pengusulan jabatan fungsional profesor atau guru besar di beberapa universitas. Ketua ALMI, Gunadi, mengaku prihatin atas praktik pelanggaran etika akademik tersebut. Seharusnya gelar guru besar atau profesor adalah murni pencapaian akademik, bukan diraih dengan singkat, apalagi melalui skandal. Skandal pendidikan Indonesia memalukan, luar biasa ya. Coba kita lihat dalam pandangan Zulfikar, barusan ngecek disertasinya Bahlil, similarity indexnya 14%, jadi cukup otentik. Setelah itu saya baca isinya, sorry to say, ini karya tulis yang lebih pas jadi laporan proyek. Kerangka teoritis terasa tempelan, analisis dangkal, nggak ada kebaruan yang substansial. Mungkin ini standar UI. Luar biasa. Sebegitunya ya. Oh, ini penjelasannya panjang ya. Coba, ini sindiran telak dari Hasto, kan Bahlil 1,8 tahun ya. Hasto berapa? Mas Egi gelar doktornya 3 semester apa 7 semester? Saya 7 semester. Oh, bukan 3 semester Mas Egi ya. Ulangi ya. Bahlil kan diselesaikan dengan 3 semester katanya. 1,8 tahun. Ini iseng yang nanya ke Hasto, yang juga kemarin dapat gelar doktor. Mas Egi gelar doktornya 3 semester apa 7 semester? Saya 7 semester. Oh, bukan 3 semester Mas Egi ya. Kualitas pejabat elit-elit politik kita memang sungguh membuat kita miris ya. Ya bagaimana mungkin mereka mampu membenahi persoalan-persoalan kebangsaan kalau dengan dirinya sendiri dia tidak selesai. Artinya tentang kediriannya, tentang apa-apa yang dia lakukan juga banyak dipertentangkan, banyak menjadi kontroversi dan sebetulnya penghinaan terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Kita tahu kemarin habis UIPM terbitlah UI. Luar biasa, UIPM yang memberi gelar Doktor Honoris Causa kepada Raffi Ahmad ternyata oleh Mendikbud tidak tercatat di Kemendikbud, tapi terus saja membela diri bahwa ini dari PBB.
sejatinya mudah kita melihat bagaimana dari kualitas cara dia berbicara dan cara dia mengambil penyikapan. Kan itu. Apakah dia bisa turut menjadi bagian dari yang mendidik rakyat atau yang mengacaukan akal warasnya rakyat. Sekarang Bahlil Lahadalia menyelesaikan S3-nya hanya dalam waktu 1,3 tahun. Padahal normalnya selesai di 3 tahun. Jadi setengahnya dia bisa selesaikan. Makanya setelah nggak kabul, itu cita-cita yang keturutan itu nggak penuhi, maka saya waktu ngambil S3 di UNER, ngambil program studi sosiologi militer. Jadi saya agak ngerti militer. Jadi bayangkan dari guru melompat ngerti tentang belajar tentang militer. Karena itu selesainya lama, sampai hampir 6 tahun. Itu pun hasilnya cuman sangat memuaskan. Maka saya kagum sekali kemarin Pak Bahlil, kuliahnya di UI, hanya 2 tahun cum laude. Luar biasa itu. Saya nggak bisa bayangkan betapa kerja kerasnya Pak Bahlil. Memutuskan untuk mengangkat Saudara Bahlil Lahadalia menjadi doktor dalam program studi kajian strategik dan global. Tentu menjadi pertanyaan ketika kita lihat bagaimana kesibukan Bahlil di pentas politik nasional yang warawiri ke sana ke sini. Apa ada waktu gitu? Nah ternyata kejanggalan itu bertambah lagi. Wow, hasil penelusuran aplikasi yang mengecek plagiarisme terdeteksi dia nyaris 100% plagiat dari karya tulis mahasiswa di UIN. Oh, ternyata kelihatan ini autornya ternyata ada nama lain, siapa? Alfiano, stafnya Bahlil di kementeriannya. Apa dia pakai joki? Kemudian jokinya melakukan plagiat. Wah, jadi pertanyaannya jadi kemana-mana ini. Dan ini orang luar biasa juga kontroversinya gitu. Kedapatan duduk bersantai, di sampingnya ada minuman whisky dengan harga yang begitu mahal. Kemudian kemarin sempat dirumorkan juga terlibat dengan KDRT. Muncul juga itu nama Bahlil terhadap istri sirinya, tapi ternyata banyak yang mengatakan itu ditumbalkan juga ke ketua Garuda katanya. Nah, kualitas gelar di Indonesia ini begitu sangat miris. Kita orang-orang yang kuliah dengan benar, berjibaku, bikin skripsi saja itu luar biasa sulitnya itu. Gonta-ganti judul, gonta-ganti variabel. S2 podo wae. Sama juga susahnya, walaupun kita sudah punya pengalaman di S1. Apalagi S3 gitu. Ada satu lagi sebetulnya yang kualitasnya tampak cukup bagus juga. Baru kemarin juga itu dapat gelar doktor, kurang lebih bersamaan lah dengan Bahlil, Hasto Kristianto. Ini di videoin ada ya, ketika ditanya oleh pengujinya tentang leadership dari seorang Megawati dan Jokowi. Coba kita tonton ya. Pertanyaannya adalah dari disertasi ketahanan partai yang menjadi kunci utama itu adalah kepemimpinan. Gitu. Alhamdulillah saya melihat ketegasan kepemimpinan di PDIP memang kuat, tegas gitu. Tapi bagaimana PDIP menjaga ketahanan partai dari ancaman konflik yang destruktif ke masa depan? Khususnya konflik terkini antara PDIP dengan Presiden Joko Widodo misalnya. Oke, itu. Baik, terima kasih. Mohon maaf, terima kasih. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Andus A. Hanif Sahagafur, Magister Sains, izinkanlah saya menjawab pertanyaan Bapak sebagai berikut. Antara
PD Perjuangan dan Ibu Mega dan Pak Jokowi dari penelitian ini sebenarnya tidak bisa dibandingkan karena nilainya berbeda. Yang satu berjuang untuk Indonesia Raya yang sejati-jatinya. Yang satu memenuhi karakter the triangle of authoritarian. Sebagai contoh, the way of Machiavellianism. Ada 3 aspek yang diajarkan oleh Machiavelli. Yang pertama, jadilah orang munafik dan pembohong yang hebat. Yang kedua, mencapai hal-hal yang besar dengan menipu. Ini ada teorinya. Yang ketiga, tidak pernah kekurangan alasan yang syah untuk mengingkari janji-janjinya. Nah, disoroti oleh teori dari Hasto, masuk itu Jokowi ya, tukang menipu dan berbohong.